Halo, ketemu lagi di vlog di Kicu. Sekarang gue akan test ride motor 2 tak lagi. Ini dulu apa ya, salah satu motor yang gue pingin pas zaman SMP SMA gitu. Saya baru kesampaian sekarang. Nah, jadi motor ini adalah Yamaha F1 ZR. Penerus dari Yamaha Alpha kalau kalian pernah tahu. Ada dulu tahun 80-an, itu namanya Yamaha Alpha. Setelah itu Yamaha Force One tahun 92 mungkin ya. Terus tahun 94 keluar F1Z, jadi kayak facelift dari Force One tadi. Lalu tahun 97 muncullah F1ZR. Jadi dengan pembaruan di bodi, sistem dia pakai kopling tangan. Tipe yang kayak gini, yang pakai velg racing dan full clutch ini, itu ada tahun 2000. Jadi mulai full clutch dan mulai pakai velg racing itu tahun 2000. Karena sebelumnya dia pakai kopling tangan, tapi koplingnya masih pakai apa ya namanya? Orang bilang itu kopling banci sih. Masih pakai kampas ganda lah gitu ya. Jadi dia nggak full clutch. Jadi kalau kalian masuk gigi satu gitu terus dilepas koplingnya, motornya masih nggak jalan. Nah, ini full clutch. Ini tahun 2003, cuman stripingnya 2004. Motor ini masih orisinil. Sampai knalpotnya masih orisinil. Semua orisinil nih, bodinya orisinil. Semua deh masih lengkap. Jadi jarang sih kita dapat apa namanya unit F1 ZR yang masih bagus untuk tahun-tahun sekarang ya, karena pada masanya ini motor bebek yang termasuk laku dan apa ya, dicintai oleh speed freaks. Ini kilometernya masih 49.000, belum 50.000. Semua masih nyala, cuman akinya kayak agak tekor. Klakson nyala, lampu sen juga nyala, kanan kiri nyala. Kita langsung coba aja ya. Tuh masih sekali engkol nyala. Masih enak banget motornya, koplingnya juga enteng dan masih mantap gitu kayaknya. Kita coba langsung. Jadi F1 ZR ini adalah motor bebek yang kencang pada zamannya ya. Karena dulu motor bebek itu orang masih banyak beli tuh Honda gitu loh. Honda Grand, Honda Supra gitu kan. Itu yang paling banyak tuh bebek 4 tak yang dicari, soalnya irit kan. Nah, ini hadir dengan format 2 tak bersama Satria 120. Yang beli adalah pecinta kecepatan pastinya, anak muda gitu ya. Ini termasuk laris pada zamannya. Dan lihat nih, dashboardnya simple banget. Di dashnya ini cuma ada speedometer sama meter bensin, sama indikator di samping kalau udah habis, indikator lampu dim, sama gear position N dan top. Jadi nggak ada gear position 1, 2, 3, 4 netral ya, tapi cuman netral sama top aja. Semua standar sampai knalpotnya masih standar juga. Jarang sih ada F1 ZR yang kondisinya masih kayak gini tuh, jarang. Ini gue pun merasa sangat beruntung dapat kondisinya kayak gini. Karena biasanya kalau gue lihat di jalan itu ya udah dioprak-oprek gitu loh. Mesinnya nggak standar lah, bodinya udah nggak tahu kemana, kayak cuman bodi belakang doang, depannya nggak pakai bodi, udah pretelan lah gitu. Ya, pretty much masih enak. Cuman ini yang punya gue ini ada trouble di rem depannya aja. Rem depannya masih pakem, cuman apa ya namanya itu, kayak bergelombang gitu loh, jadi ndut itu remnya. Radius ini tarikannya masih oke. Rem belakang pakem, rem depan pakem, cuman agak bergelombang tadi. Wow, bu, wah ibu, aneh banget sih. Goblok, sumpah, ketabrak lagi. Aduh, ada aja. Aduh, si ibu kasihan, tapi sih kalau ibu-ibu gitu ya. Itu cuma plat nomor doang kehajar. Gak apa-apa lagi kok. Ya, dong lah. Jadi tadi ada accident kecil. Ada mobil putih depan gua, kayaknya dia ngambil beloknya terlalu jauh gitu. Jadi mobil yang arah berlawanan, tadi kebetulan truk tuh tiba-tiba mampat gitu, kayak mandek gitu. Terus mobil depan gua rem dadak, gue rem dadakan juga. Terus akhirnya
ibu-ibu belakang gua ngehajar juga sialan. Ya untung cuma kelapa nomor sih, nggak apa-apa lah. Wow, tangan napasnya masih panjang, masih enak banget. Motor ini larinya masih enak banget. Bawah ke bawah ke tengahnya masih enak banget nih di tiga. Oh, gila rem depannya. Dua, tiga masih. Haha, dapat cepet masih gampang banget. Wup, wup, miring. Boyo banget. Agak limbung. Agak limbung ngapain ya? Limbung. Rem depannya oblak juga nih. Wah, rem depannya parah nih. Gua harus ganti buru-buru. Terus agak limbung, apa ya limbung dia? Jadi kalau pelan nggak berasa, tapi kalau lagi high speed gini manuver, belakangnya rasanya limbung. Mungkin banyak kempes kah? Ya, ini fix banget masih standar. Fix banget masih standar karena bawah apa tengah ke atasnya biasa aja. Jadi nggak ngejambak kayak RX Special gue. Handlingnya sih lincah. Cuman agak oleng, entah bannya kempes atau feeling iya bannya kempes yang depan. Depan belakang agak kurang angin sih. Kayak berarti mungkin olengnya gara-gara agak kurang angin. Jadi kesimpulannya motor ini enak buat dalam kota, ini lincah banget. Asli lincah banget. Ya fix nih banyak kempes sih, berasa tarikannya enak buat dalam kota juga, buat nyundul-nyundul ya mah gitulah biasa. Handlingnya lincah memang. Motor ini enteng banget loh. Nih apa namanya dibetot sekali udah ngangkat gitu. Jadi kondisi standar motor ini memang buah 2 tak ini torsinya termasuk enak gitu loh. Jadi dia gesit, jadi buat macet-macetan tuh cocok sih. Dia kombinasinya bore and stroke-nya tuh square. Diameter pistonnya 52 mili, stroke-nya 52 mili juga. Jadi karakternya tuh ya rata gitu. Atasnya lumayan, bawahnya lumayan enak juga gitu. Oke, jadi berarti mas sampai sini aja mungkin test ride-nya. Jadi verdictnya adalah motor ini handlingnya enak, lincah, tarikannya gesit, bodinya menurut gue buat tahun-tahun segini, untuk tahun 2016 ya, ini nggak terlalu kuno loh. Maksudnya garis tajamnya masih modern lah gitu. Jadi bentuknya lumayan timeless menurut gue ini motor ini. Dan yang pasti jarang lihat di jalan ini nih, termasuk langka bisa dibilang di Jakarta ya. Gue nggak tahu kalau di daerah luar Jakarta, gue nggak tahu apakah masih banyak populasinya. Tapi 2 tak di sini udah jarang banget sih. Oke, jadi sampai situ aja. Like kalau suka videonya. Kalau belum subscribe, subscribe videonya, channelnya maksud gue, dan share ke teman kalian ya. Oke, thank you guys, ciao.